Bagi sebagian orang, berjualan dengan cara berkeliling adalah pekerjaan yang melelahkan dan mempunyai banyak resiko. Apalagi usaha yang dimiliki adalah usaha musiman. Namun sebagian orang juga sangat menikmati pekerjaan ini. Salah satunya dikarenakan dengan berjualan keliling dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun hasilnya terbatas. Berjualan keliling juga merupakan sebuah pilihan. Bahkan, kebanyakan orang yang berjualan keliling bermula dari keterpaksaan dan tuntutan hidup. Banyak orang dalam melakukan usahanya tidak mempunyai tempat memadai. Terkadang, mereka harus menumpang atau menempati ruang-ruang kosong. Pasar, alun-alun, bahkan pinggir jalan menjadi incaran mereka. Sedikit mengganggu memang, tetapi karena keadaanlah yang memaksa mereka mengambil langkah demikian. Untuk menjawab kegelisahan di malam hari dan memaksa mimpi indah mereka terwujud. Di tengah cemoohan, juga mata yang menatap sinis. Matahari baru menampakkan wajahnya. Orang-orang pun belum banyak yang membuka jendela dan pintu. Di sebuah rumah, seorang tua sedang bersiap-siap dengan dagangannya. Sebuah gerobak dengan berbagai kelengkapan telah dibersihkan. Persiapan terakhir yang harus dilakukan adalah memeriksa tekanan roda-roda kecil. Dengan penuh kesabaran, orang tua ini terus melakukan pekerjaannya sampai semua benar-benar siap. Pak Mun, usianya yang sudah tua ini, mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai penjual es keliling. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 40 tahun. Berawal ketika usaha yang digeluti mengalami kemunduran serta kehabisan modal. Beberapa usaha pun dicobanya. Seiring waktu, Pak Mun mencoba usaha menjual es limun keliling. Dan sampai sekarang, Pak Mun masih terus berkeliling menjual limun-limunnya. Pak Mun, ya ini limun, dulu namanya temulawak. Ya adanya sudah, kerjanya seadanya, hari-harinya. Sekarang tapi di sekolah dapat sedikit ya sekolah. Kalau dulu biaya sekolah itu terus jalan, ambil lagi di rumah. Sekarang enggak kuat, ini enggak kuat. Enggak kuat jalan. Ini apa linu ini? Ada penyakit itu. Sudah tua ini. Bertahun-tahun Pak Mun menggeluti pekerjaan sebagai penjual es limun keliling. Hingga saat ini hasil yang didapat sedikit mampu menghidupi keluarga kecilnya. Berbagai rintangan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Dulunya, setiap hari Pak Mun berpindah tempat, bukan karena ketidakinginan untuk mempunyai lokasi sendiri, namun karena ketidakmampuan untuk membayar sewa dari tempat yang ada atau yang telah disediakan. Depan sekolah, pasar, pinggir jalan, alun-alun, perkantoran dan tempat keramaian lainnya adalah lokasi yang digunakan Pak Mun untuk berjualan, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
debu jalanan, lalu lalang kendaraan bermotor, panas dan hujan menjadi bagian dalam menjalani pekerjaannya. Tidak ada keluhan-keluhan terlontar dari ucapannya. Semua dijalani dengan semangat dan kesabaran. Ya, sekolah aja itu pulang jam 12 ya pulang saja. Dapat 2.000 ya sudah, terima kasih. Dapat 3.000 ya sudah. Pagi hingga sore hari, Pak Mun terus melakukan pekerjaan menjual es limun. Dari tempat satu ke tempat lain, melewati jalan-jalan sepi dan keramaian, menaklukkan jalan menanjak atau menurun, memanggil para pembeli dengan suara gerobak usangnya. Di saat tidak ada pembeli, hanya teman-teman dari lingkungan sekitarlah tempatnya berbicara dan menjadikan hiburan tersendiri. Jika beruntung, Pak Mun mendapat banyak pembeli, hingga harapan muncul dari raut wajah yang semakin tua. Iya, tiap hari. Kalau ini sekarang enggak, sekarang kalau ini berasa ya enggak keluar. Kalau enggak berasa ya keluar gitu. Kekuatan tubuh Pak Mun masih terlihat ketika mendorong gerobak yang dibawa. Padahal usianya sudah semakin tua. Peluh menetes dari wajah dan tubuh. Sesekali terlihat Pak Mun beristirahat melepas lelah. Namun lelah itu hanya menyapanya sejenak. Keinginan untuk menghabiskan es limun yang dibawanya lebih kuat. Terkadang Pak Mun berhenti berjalan pada saat melayani para pembeli saja. Satu persatu dengan kelincahan tangan tuanya, Pak Mun mempersiapkan es limun untuk para pembeli dan memberi jawaban bagi dirinya, harapan-harapannya dan orang-orang yang dahaga. Hingga hari menjelang sore dan es limun mulai habis. Kalau dulu di rumah gitu anak itu geruduk beli rumah minum. Sekarang enggak ada sekarang. Sepi sekarang, tidak ada yang anak-anak yang kampung ini tidak ada yang beli. Belum ada keinginan dari Pak Mun untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, tidak adanya modal, juga usia yang sudah semakin tua. Saat ini, walaupun sangat sedikit hasil yang didapat dari menjual es limun, harapan-harapan selalu menghampiri untuk hidup yang lebih baik. Semangat dan kesabaran selalu dimiliki. Saat menunggu pelanggan, saat es limun tertuang di gelas, dan saat keringat menetes di wajah. Usia yang semakin tua membuat tak mampu berbuat banyak. Apalagi keahlian yang dimiliki juga terbatas. Hal ini terus membuatnya bekerja sebagai penjual es limun. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Pak Mun terus menyiapkan gelas-gelas limun dan tak pernah semangatnya turun.
Ya ini mulai 61 ini. Belum saya ganti nih. Sampai itu, sampai rusak ya. Mau ganti repot. Kakinya sampai saya gini kan. Kalau jalan ya harus tenang. Jangan sampai jogong-joglong. Kalau di saja suka Jawa, Brian. Nanti jegrong-jegrong rusak nanti. Ada beberapa kendala dihadapi Pak Mun dalam melakukan pekerjaannya, terutama pada saat musim penghujan datang. Maka, waktu dan hasil yang didapatkan hanya sedikit karena hanya digunakan untuk menempuh lokasi yang jaraknya cukup jauh. Selain ada beberapa pesaing yang harus dihadapi, namun itu semua tidak membuat Pak Mun menjadi patah semangat. Baginya semua akan mendapatkan sesuatu apabila dijalani dengan ketekunan dan kesabaran. Perumahan maupun tempat keramaian lainnya adalah lokasi yang biasa ditempati Pak Mun. Dari sini biasanya para pembeli dijumpai. Selain di tempat-tempat atau lokasi di mana pelanggannya biasa dijumpai. Meski seringkali dalam sehari es limun yang dibawanya tidak habis terjual. Kalau musim hujan ya lakunya sih. Hujan ya tertik pulang aja. Tidak kemana-mana. Tidak berangkat kalau hujan. Kalau tidak hujan berangkat. Di usia yang memasuki 90 tahun, Pak Mun terus berusaha berjuang, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak banyak yang dihasilkan dari penjualan es limun. Tidak banyak pula pelanggan yang dimiliki. Tidak seperti dulu, di mana seberapa banyak jumlah es limun yang dibawa selalu habis. Kini, dengan sisa tenaga, Pak Mun berusaha terus berjalan agar harapan-harapannya tidak hilang. Disinilah salah satu lokasi yang biasa ditempati Pak Mun. Di sebuah sekolah dengan keramaian anak-anak di saat istirahatnya atau menjelang pulang. Satu persatu, gelas demi gelas, es limun yang dibawanya pun mulai berkurang. Ya, ya buat putu saya ini jajan-jajan. Putu saya masih kecil. Hari menjelang siang, limun yang dibawa pun mulai terlihat habis. Dengan semangat, Pak Mun merapikan jualannya dan kembali mendorong gerobak usang menuju rumahnya. Kali ini langkah-langkah kecil yang semakin ringan. Salah satu pekerjaan telah selesai. Walaupun panas terus mengiringi, namun Pak Mun tetap mendorong gerobak sampai di rumah, di mana biasanya beristirahat. Saingannya ya gitu, habis gitu. Tadi pagi banyak, ada yang laku, ada yang tidak, terus pergi semua. Yang tetap itu saya sendiri, sama yang jual gambar itu. Yang jual gambar satunya sudah pulang. Tiap hari tanpa kenal lelah, Pak Mun terus bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Semua dijalani dengan sabar,
Debu-debu dari jalan juga sudah menjadi sahabat. Matahari pun terus menggoda dengan sinarnya. Tapi Pak Mun tak menghiraukan. Semua dilakukan demi panggilan-panggilan dari mimpi-mimpi dan harapan di hari esok. Seperti inilah keadaan rumah Pak Mun. Rumah kecil yang ditempati sangat sederhana. Sudah puluhan tahun Pak Mun menempati rumah tersebut. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil miliknya. Peralatan yang ada juga hanya sederhana. Baginya, rumah tersebut sudah sangat terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Cuma untung 250 satu botol. Kadang-kadang kalau anak di sekolah itu nakal ya tidak dapat apa-apa. Kalau Pak Mun minta sedikit Pak Mun ya, minta tambah, itu ya tidak dapat apa-apa. Tapi saya sabar, masih digoda anak itu sabar aja. Makanya anak sekarang itu yang lulus-lulus itu ya, yang punya anak barang itu kalau ketemu saya loh, Pak Mun mesti jual tadi ya. Sekarang ya ada yang ngasih uang, ada enggak itu. Kalau banyak uangnya ya, Pak Mun tak kasih uang 500 sama 1000 apa 5000. Pak Mun, gimana Pak? Tadi Bapak udah setiap hari jualan ke sekolah ya Pak? Iya, jualan ini setiap hari. Mulai tahun berapa Pak? 61. 61. Iya. Berarti udah berapa tahun Bapak jualan limun ya? Mulai itu sawah semua. Itu. Terus lebih rame dulu apa sekarang? Ramai dulu. Sampai sekarang. Sekarang sepi. Emang nggak capek Bapak dorong gerobak dari sini ke sekolahan? Ya ke situ toh. Nggak capek Pak ya? Tidak. Katanya kakinya sering sakit-sakit. Iya. Kalau sakit ya berai. Kalau tidak sakit ya tidak berai. Sering sakit? Sampai ke sekolahan toh. Sering sakitnya apa enggak? Ya. Sering sakit ini. Sering sakit. Emang nggak diobatin? Ya saya kasih bawa dari puskesmas. Cuma ke puskesmas aja? Iya. Terus Bapak salep. masih terus pengen kerja terus ya? Masih. Iya, kerja terus. Jadi kalau pagi Bapak nyiapin gerobaknya, terus jalan keliling ke sekolahan, beli es batu dulu ya Pak ya? Iya. Beli es batu. Kalau limunnya udah ada? Nggak ada limunnya itu. Ngambil ke pabrik dulu apa udah ada di sini? Pabrik, telepon. Oh. Telepon sudah dikirim. Ada yang ngirim ke sini? Iya. Kalau dulu ambil sendiri. Ambil sendiri sama truknya, pesan sama truknya, terus dia mampir. Sekarang setiap hari nggak limunnya? Sekarang 1-2 kerat aja, 1 minggu kadang nggak habis kok. Jadi 2 kerat limun 1 minggu juga kadang nggak habis. Kalau dulu itu enak dulu itu. 1 minggu 8 peti wis habis. Tapi Bapak masih pengen terus ya? Pengen terus jualannya? Iya. Masih belum pengen berhenti? Masih pengen terus jualan aja Pak ya? Emang jualan tak sekarang ini. Berarti masih pengen kerja terus? Iya. Nah ini Pak, dari pekerjaannya Bapak ini ada bingkisan dari pemirsa Dhamma TV Pak. Ini Pak, ini ada persembahan dari pemirsa Dhamma TV. Iya.
atas kerja kerasnya Bapak yang setiap hari kerja dengan semangat untuk apa jajannya cucu ya Pak ya. Iya. Nah, ini diterima ya untuk Bapak. Terus ini juga ada tambahannya Pak. Ini diterima juga Pak. Nah, diterima untuk Bapak. Disimpan Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nanti semoga apa yang Bapak lakukan, kerja kerasnya Bapak, semangatnya Bapak untuk masih pengen bekerja terus walaupun kakinya sakit, nanti jadi inspirasi juga untuk pemirsa yang nonton ya Pak, yang di rumah. Ya Pak, saya terima kasih. Pamit dulu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih ya Pak ya. Iya, kembali. Pak. Iya. Sebuah kisah kecil, kisah dari sang pekerja keras yang selalu berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan setiap manusia, agar dapat terus bernafas dengan lega, walau mampu menghirup sedikit. Hanya harapanlah yang terus menemani berjuang, harapan yang menemani dengan keindahannya. Mungkin esok, lusa, ataupun nanti akan terwujud. Kisah seorang penjual es limun. Kisah Pak Mun.